Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kue yang super lembut, rasanya coklat dan ada keju di tengahnya. Walaupun penampilannya sederhana, tapi ini rasanya beneran bikin lagi. Pokoknya ini jadi salah satu kue yang paling favorit di keluargaku. Bahkan dalam seminggu suamiku sampai minta buat 2 sampai 3 kali. Untuk namanya ini adalah Choco Cheese Castella Cake, di mana di sini aku menggunakan bahan-bahan yang sederhana, tapi untuk rasanya ini beneran mantap banget. Yuk langsung kita lihat gimana cara buatnya. Pertama siapkan 4 butir telur lalu pisahkan antara kuning dan putihnya. Pastikan wadah yang kamu gunakan untuk putih telur bebas dari minyak dan juga air. Dan tidak ada sama sekali kuning telur yang ikut pada putih telurnya. Dan ini udah selesai, lanjut kita akan buat adonan kuning telurnya dulu. Pertama masukkan 70 ml susu cair, lalu tambahkan 50 gram minyak sayur. Untuk minyak sayurnya di sini aku menggunakan minyak kelapa sawit. Teman-teman bisa menggunakan minyak kelapa, minyak zaitun atau minyak yang lainnya sesuai dengan selera teman-teman. Lanjut masukkan 55 gram tepung terigu protein rendah dan 20 gram coklat bubuk. Kedua bahan ini akan aku ayak agar lebih mudah tercampur dan tidak ada yang bergerindil. Lanjut kita aduk rata semuanya. Dan setelah tercampur rata, bisa kita masukkan kuning telurnya. Masukkan kuning telurnya secara bertahap sambil diaduk, agar adonannya lebih mudah tercampur rata. Oh ya, pada Castella Cake ini kita tidak menggunakan bahan pengembang ataupun cake emulsifier ya teman-teman. Kuenya akan mengembang dengan bantuan putih telur yang akan kita kocok menjadi meringue. Untuk membuat meringue yang kokoh dan tidak gampang amblas, dibutuhkan putih telur yang segar, dimixer dengan baik hingga soft peak. Oleh karena itu, putih telurnya harus bebas dari kontaminasi minyak maupun air. Nah, adonan kuning telurnya tadi udah jadi, lanjut ini aku panaskan dulu oven dengan suhu 160 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu kita akan kocok 4 putih telur yang sudah kita pisahkan tadi, bersamaan dengan 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok teh air lemon. Dan ini tinggal dimixer dengan kecepatan rendah hingga berbusa banyak seperti ini. Selanjutnya masukkan 70 gram gula pasir. Masukkan secara bertahap, ini aku masukkan sepertiga dulu. Lanjut dimixer dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata. Sebelum kita masukkan sepertiga bagian gula yang kedua. Lanjut memasukkan gula ini hingga gulanya habis dan tercampur rata semuanya. Nah, ini gulanya sudah masuk semua, kita pastikan gula sudah benar-benar larut, setelah itu baru tingkatkan kecepatannya hingga yang paling tinggi. Sesekali harus kita cek apakah ini sudah soft peak atau belum. Jika jambulnya masih loyo banget kayak gini, ini belum ya teman-teman. Lanjut memixer hingga membentuk jambul yang cukup kokoh namun masih melengkung. Nah, kira-kira seperti ini sudah soft peak. Selanjutnya kita masukkan adonan putih telurnya ke dalam adonan kuning telur terlebih dahulu. Ini aku masukkan sepertiga bagian adonan putih telurnya dulu. Lalu diaduk dengan teknik lipat atau teknik aduk balik secara perlahan-lahan seperti ini. Ini kita harus menjaga udara dalam putih telurnya itu tidak banyak yang terbuang ya teman-teman. Nah, setelah tercampur rata seperti ini kita akan masukkan ke adonan putih telurnya. Teknik ini juga disebut sebagai teknik aduk pancing. Jadi di sini kita harus menyamakan kedua konsistensi adonan ini baru diaduk rata. Tujuannya agar kedua adonan ini lebih mudah untuk tercampur rata, sehingga kita tidak perlu lama mengaduknya dan membuang banyak udara di dalam putih telurnya. Untuk teknik mengaduknya ini sama ya seperti yang sebelumnya, menggunakan teknik aduk balik atau teknik lipat. Dan ini sudah selesai semuanya, aku pastikan dulu bagian bawahnya sudah tercampur rata, lanjut kita masukkan ke dalam loyang. Di sini aku menggunakan loyang bulat ukuran 16 cm yang sudah di cover keseluruhannya dengan baking paper. Lalu masukkan setengah adonan kue ke dalam loyang, hentak-hentakan sedikit untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Setelah itu bisa kita tambahkan keju slice secukupnya. Ini aku menggunakan keju slice sekitar 2-3 lembar dan disusun ke seluruh permukaan adonan coklatnya. Selanjutnya bisa kita tutup dengan sisa adonan tadi. Pastikan semua bagian kejunya tertutup dengan adonannya. Nah, ini udah selesai, kita hentak-hentakan sedikit agar gelembung udara yang terperangkap keluar dan nanti pori-porinya hasilnya kecil-kecil ya teman-teman. Dan karena kita akan menggunakan teknik Au Bain Marie, maka agar loyangnya tidak rembes ini aku cover dulu dengan aluminium foil. Tapi kalau teman-teman menggunakan loyang tanpa sambungan ini nggak perlu ya, langsung bisa kita masukkan ke dalam oven lalu beri air bawahnya.
Kuenya akan kita panggang dengan suhu 150–160 derajat Celcius selama 90 menit hingga matang. Jangan lupa bagian bawah loyang diberi air panas hingga loyangnya kira-kira terendam 1–2 cm. Untuk suhu dan waktunya sendiri ini dapat berbeda-beda tiap oven, jadi sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini kuenya sudah matang, lanjut aku diamkan sebentar agar suhunya lebih turun. Setelah itu baru aku keluarkan dari loyangnya. Keluarkan perlahan-lahan ya, agar tidak ada yang rusak bagian kuenya, karena ini kuenya benar-benar lembut. Nah, ini bisa dilihat ya, kueku ada yang gompal sedikit karena tadi kayaknya kena baking papernya. Tapi menurutku nggak masalah karena kuenya ini menul-menul banget. Jadi nggak sabar pengen langsung menyantapnya. Dan untuk satu loyang ukuran 16 ini aku bagi menjadi 8 bagian. Dengan ukuran per slice-nya itu nggak terlalu besar ya. Tapi menurutku ini pas banget untuk satu kali porsi makan. Dan bagi teman-teman yang ingin berjualan Choco Cheese Castella Cake ini, bisa menaruhnya di dalam packaging. Di sini aku menggunakan paper box laminasi dengan mika transparan. Aku sendiri beli online ya teman-teman, ini banyak kok yang jual. Dan ini dia Choco Cheese Castella Cake kita siap untuk disantap. Wah, dari videonya sendiri teman-teman udah bisa lihat ya kalau ini tuh lembut, empuk banget. Selain itu karena kita menggunakan teknik Au Ben Marie, jadi kuenya itu moist banget. Jadi nggak seret di tenggorokan. Dipadu dengan rasa coklat dan keju, pokoknya ini nagih banget. Cus langsung buat di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.